Kita nih kedatangan tamu loh. Tamu yang kecil mungil, the power of emak-emak gitu. Iya kan? Rendatin itu apa sih, Ibu? Pekerjaan bagian perencanaan itu apa saja sih, Ibu? Ada nggak sih tantangan yang Ibu dan tim hadapi dalam melakukan perencanaan gitu? Apa sih tolak ukur keberhasilan dari perencanaan itu, Bu? Apakah data pemilih juga sudah selesai, Bu? Atau mungkin masih berlanjut? Setiap kapan sih, Bu, data pemilih itu dimutakhirkan kembali? Saya jadi kepikiran persamaan data dengan cinta, Mas Kuku. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sorong. Ruang ngobrol santai tapi bermakna yang membahas hal-hal seputar demokrasi dan kepemiluan yang pastinya akan buat Indonesia, khususnya Kabupaten Sorong, menjadi lebih baik. Bersama saya Radian Kristiani yang akan menjadi host di episode kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Mas Kuku. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kita. Saya Muhammad Kuku Setiawan, bertindak dalam hal ini menjadi host juga dalam episode kali ini bersama kakak senior saya, Kak Dian. Ngomong-ngomong ini menjadi episode perdana kita ya, jadi host bareng ya. Benar banget. Apa Mas kabar Kuku. nih, Kak Dian? Puji Tuhan, baik. Mas Kuku gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke. Nah, Mas Kuku, kita nih kedatangan tamu loh. Tamu yang kecil mungil. Waduh. Iya, tapi dia tuh the power of emak-emak gitu. Wah, luar Iya, biasa. karena Power iya. Ya, kita akan bincang santai bersama PLT Subbagian Rendatin atau Perencanaan Data dan Informasi. Kita langsung sapa aja ya. Oke. Halo Ibu Halo, Ibu. Vin. Halo teman pemilih. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, iya. Senang sekali Ibu bisa hadir di podcast kami dan kita akan bincang-bincang santai. Kita akan mengulik tentang subbagian rendatin. Namun sebelum itu boleh dong Ibu menyapa teman pemilih dan memperkenalkan diri. Oke, baik. Halo teman pemilih. Perkenalkan, nama saya Vinca Salamena. Saya di sini sebagai PLT Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Oke, mungkin itu aja perkenalannya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke nih, Ibu, kita mau bertanya-tanya. Karena pastinya teman pemilih itu juga belum tahu tentang subbagian perencanaan dan informasi. Namun sebelum itu, supaya teman pemilih makin penasaran, boleh dong Ibu ceritakan dulu secara singkat kapan Ibu mulai masuk di KPU, kemudian Ibu masuk mulai di bagian mana sampai pada akhirnya Ibu menjabat sebagai PLT Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Boleh banget. Oke, saya langsung aja cerita ya. Oke. Saya bergabung di KPU Kabupaten Sorong itu dari tahun 2009 ya, melalui formasi CPNS, dan saya mulai 2009 itu masih di bagian umum karena kita masuk itu pada saat itu lagi berjalannya tahapan pemilu legislatif kalau nggak salah sih. Terus dari 2009 sampai 2010 saya dipercayakan lagi untuk jadi staf di bagian perencanaan data dan informasi. 2010 sampai dengan kalau nggak salah 2011. Awal 2012 itu saya dipindahkan lagi nih tupoksinya. Saya sebagai operator gaji, operator gaji pegawai sih, khususnya gaji pegawai ya. Sampai dengan tahun 2013. Setelah tahun 2013 saya di SK-kan oleh Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Sorong
menjabat sebagai bendahara pengeluaran, khususnya bendahara APBN, sampai dengan tahun 2024 ya. Setelah itu di tahun 2025 bulan Maret kalau nggak salah itu saya dipercayakan lagi sebagai PLT Kasubag Perencanaan Data dan Informasi menggantikan almarhumah Ibu Krisroso Prihatin. Mungkin itu aja ya, sedikit riwayat pekerjaan lah. Udah lama sekali kalian ya ternyata. Benar. Dari 2009. Berarti sudah Coba 15 berhitung. tahun ya. 15 tahun masuk 16 tahun ya Ibu. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Iya. Nah Ibu, ngomong-ngomong soal Rendatin ya, kalau boleh tahu Rendatin itu apa sih Ibu? Oke. Tugas pokok dari subbagian Rendatin ya. Ya. Yang pastinya itu kami di bagian Suprendatin itu membantu pimpinan dalam menyusun program kerja, mengelola data dan informasi agar data dan informasi yang disajikan tepat dan akurat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Sorong. Ibu, berbicara tentang perencanaan nih, sebenarnya tugas bagian perencanaan atau pekerjaan bagian perencanaan itu apa saja sih Ibu? Tugas dari bagian perencanaan ya, yang pasti itu menyusun program kegiatan dan anggaran pada KPU Kabupaten Sorong. Menyusun program dan anggaran itu dilaksanakan pada saat tahapan dan non tahapan atau bagaimana? Menyusun program anggaran itu baik ada tahapan ataupun non tahapan. Jadi untuk menunjang kegiatan selama 1 tahun dalam KPU Kabupaten Sorong. Nah Ibu, kalau ngomong-ngomong soal perencanaan nih, kan di bagian perencanaan kan pasti banyak tuh, apalagi di bagian non tahapan sama setelah tahapan ya. Ada nggak sih tantangan yang Ibu dan tim hadapi dalam melakukan perencanaan gitu? Wah, kalau ditanya tantangan banyak nih. Cuma saya ambil garis besarnya aja ya. Tantangan itu yang kami di bagian perencanaan hadapi ya pada saat penyusunan anggaran baik tahapan maupun non tahapan itu dalam menyusun perencanaan program anggaran itu harus disesuaikan dengan SBM yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Tetapi melihat letak geografis pada Kabupaten Sorong yang aksesnya itu mau dibilang terbatas ya, itu menjadi suatu tantangan kami dari bagian perencanaan untuk menyusun suatu perencanaan agar setiap kegiatan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program dari KPU RI. Nah kemudian nih Bu, misalnya kan udah direncanakan, udah dianggarkan dengan matang, terus tiba-tiba pernah nggak sih mengalami kayak ada perubahan kegiatan secara mendadak gitu, tapi anggarannya tuh nggak tersedia, gimana Bu menghadapinya? Nah ini termasuk suatu tantangan yang memang kita di bagian perencanaan tuh harus cepat tanggap dalam menghadapi hal ini karena kegiatan kan berjalan harus berjalan nih. Nah, itu biasanya kita tuh langsung berkoordinasi dengan pimpinan. Kita berkoordinasi bahwa kita mau melaksanakan satu kegiatan tapi di DIPA atau anggaran yang sudah disusun tuh belum ada gitu. Nah itu kita lakukan yang namanya revisi DIPA. Tetapi revisi DIPA ini kita lakukan itu biasanya tidak mengurangi anggaran. Jadi kita hanya merevisi anggaran yang sudah ada itu. Biasanya kalau kita di bagian perencanaan ya, itu namanya tuh revisi DIPA dengan anggaran tetap atau tidak merubah pagu. Biasanya gitu sih. Jadi kegiatannya saja yang berubah. Iya, kegiatan tapi anggarannya tetap. Iya, umpamanya kegiatannya pertama disusun nggak ada nih, tiba-tiba oh ini kegiatan ini harus ada nih. Tiba diturunkan. Ya, gitu nah kan. itu kita menambah suatu kegiatan, program kegiatan tanpa mengurangi pagu yang sudah ditetapkan. Sudah tersedia gitu. Iya.
Keren banget. Berarti tidak mengutak-atik anggaran lagi ya, Ibu, Iya, ya. pagunya tetap lah. Iya, Wah, keren kayak banget gitu. ya ternyata tugas di Berarti tim. harus smart gitu ya. Berarti aduh, harus bagian kreatif, perencanaan lincah ya. berarti kesimpulannya smart gitu ya. Jadi karena harus menyesuaikan anggaran dengan kegiatan, entah itu kegiatannya sudah diprogramkan atau direncanakan maupun secara tiba-tiba berubah. Benar Tetapi harus tetap berjalan. Benar Seperti banget. itu ya, Mas Betul, Kuku. berarti tadi sesuai pernyataan Kak Dian. Memang Ibu ini lincah gitu ya. Iya. Nah, Ibu ngomong-ngomong ya soal perencanaan. Apa sih tolak ukur keberhasilan dari perencanaan itu? Tolak ukur ya, kalau kami dari perencanaan itu kami merasa berhasil itu jika perencanaan yang kami sudah lakukan, baik program dan anggaran itu dapat berjalan sesuai dengan kegiatan yang sudah ada nih. Umpamanya jadwal tahapannya udah turun, terus kami pada saat itu udah menyusun, terus sudah berhasil nih. Wah, itu berarti menjadi tolak ukur bahwa apa yang kami rencanakan udah sesuai. Gitu. Iya. Nah, kalau di non tahapan kira-kira pekerjaannya perencanaan tuh apa sih, Bu? Nah, kalau di non tahapan itu kami tetap melakukan perencanaan untuk belanja pegawai maupun operasional kantor. Jadi tetap gitu. direncanakan. Jadi biasanya itu dalam belanja pegawai ya, itu tuh kadang semester 1 udah minus nih. Iya. Nah, kita otak-atik dulu nih. Sama seperti yang tadi ya, tidak merubah pagu. Iya. Nah, kami hanya merevisi dengan pagu yang ada. Jadi di bagian perencanaan tuh ya Mas Kukuh harus benar-benar memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemudian kalau di non tahapan ini memastikan bahwa hak-hak pegawai juga terpenuhi, kemudian apa ya, kayak operasional pun bisa berjalan dengan baik seperti itu. Yap, Iya, betul sekali. keren banget ya Mas Kukuh. Keren banget tim ini, luar biasa. Nah, teman pemilih, tadi kan kita udah menguraikan ya tentang perencanaan. Kemudian Bu, kalau boleh tahu ya, ini menyangkut dengan data pemilih dan informasi. Kan di subbagian Ibu kan perencanaan, data dan informasi nih. Iya. Kita masuk ke data dan informasi. Nah, Ibu, banyak banget nih asumsi anggapan orang di luar sana bilang KPU ini kan sudah selesai pemilu, berarti kan kerjaannya juga sudah selesai ya. Nah, apakah data pemilih juga sudah selesai Bu? Atau mungkin masih berlanjut setelah pemilu? Ini masih ada upaya-upaya perawatan data atau tidak Bu? Oke, baik, saya data pemilih ini masih berlanjut ya, sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian setiap kapan sih Bu data pemilih itu dimutakhirkan kembali? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dilaksanakan dalam 1 tahun itu 4 kali. Triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu di tingkat kabupaten. Oke. Gitu. Kemudian tujuan dilakukannya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu untuk apa? Tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu untuk memelihara dan memperbaharui DPT pemilu atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada pemilu atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Gitu. Berarti teman pemilih jangan berasumsi lagi bahwa setelah pemilu berakhir data pemilih juga udah selesai ya. Benar banget. Karena ternyata masih dilakukan pemutakhiran data Ya. pemilih berkelanjutan ya Setiap tadi. 3 bulan sekali ya. Benar banget, itu diupdate terus ya. Benar. Untuk data pemilih itu sendiri kan bersifat dinamis ya Bu. Ya. Salah satunya apabila ditemukan data pemilih yang sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana KPU untuk memastikan kebenarannya bahwa pemilih tersebut sudah meninggal dunia? Benar banget. Oke.
KPU Kabupaten itu pertamanya kan kita menerima data hasil sinkronisasi dengan DP4 ya. Terus data BPS dan BPJS. Kemudian kami memastikan data orang meninggal itu dengan cara melakukan verifikasi faktual untuk memastikan validasi data tersebut. Luar biasa banget. Berarti iya, kalau verifikasi faktual berarti harus langsung turun ke lapangan mengecek sesuai dengan faktanya pastinya ya Mas Kukuh ya. Betul. Ibu, itu kira-kira ada nggak sih tantangannya dalam melaksanakan faktualisasi di lapangan? Tantangan yang banyak nih. Salah satunya itu sangkut paut lagi nih di Rendatin nih, perencanaan anggaran. Wah, ada kaitannya ya. Gitu Iya. Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk kita melakukan faktual di seluruh distrik ya yang yang ada di data BPS dan BPJS itu yang meninggal. Itu tantangan yang pertama. Kalau di bagian datanya sendiri itu tantangan utama dalam mengelola data pemilih. Agar dalam menjaga keakuratan, sinkronisasi dan keamanan data di tengah dinamika kependudukan yang keterbatasan infrastruktur, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi antara lembaga berjalan dengan baik. Gitu, keren banget Bu. Memang tantangannya banyak banget ya Kak Dian ya. Iya. Dari penjelasannya Ibu Vin tentang data, saya jadi kepikiran persamaan data dengan cinta, Mas Kukuh. Waduh, berat Asik. ini. Iya. Coba diuraikan. Iya, dulu. jadi data dengan cinta itu harus sama-sama dijaga. Wih. Oh, gitu. Harus dirawat. Oh gitu. Kalau enggak bisa ternoda. Ternoda. Iya, kayak begitu. Intermezzo saja ya, Bu ya. Boleh. Iya benar banget Kak Dian, karena memang data ini kan adalah jantung ya, jantung dari pelaksanaan demokrasi. Karena menyangkut data ini kan vital juga, kadang banyak masalah yang kita dapat di lapangan menyangkut data pemilih ya. Betul sekali. Nah, luar biasa banget ini Iya, tim ini. karena satu suara itu sangat berharga. Benar. Jadi benar-benar harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat. Jangan sampai satu suara yang berharga ini bisa hilang. Benar. bisa sia-sia seperti itu. Wah, ternyata di bagian Rendatin ini kompleks. Benar. Iya. Kompleks banget. Mulai dari pekerjaannya. perencanaan kegiatan, kemudian anggaran, kemudian masalah data serta informasi yang harus sampai tepat kepada masyarakat. Benar ya, banget. harus terjamin keakurasiannya seperti itu. Ya. Ibu, kita mau tahu lagi nih, pada saat KPU melakukan verifikasi faktual. Nah, apa sih tanggapan masyarakat tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Oh, baik. Tanggapan masyarakat mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Masyarakat itu sangat menanggapi dengan positif dan responsif ya pastinya kepada KPU Kabupaten Sorong yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Contohnya itu pada saat kami melakukan verifikasi faktual. Masyarakat menerima kami dengan baik dan memberikan data yang kami butuhkan. Wah, luar biasa Ibu ya. Nah, teman pemilih, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih soal di subbagian perencanaan data dan informasi. Nah, Ibu, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, ada nggak sih pesan untuk masyarakat Kabupaten Sorong? Oke, baik. Pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Sorong ya, tentunya saya mengajak masyarakat Kabupaten Sorong untuk terus mendukung KPU Kabupaten Sorong khususnya dengan memberikan data yang valid, misalnya melapor pada saat pindah domisili atau perubahan identitas, karena satu data yang tidak akurat bisa berdampak luas pada hasil pemilu. Kami di KPU akan terus berkomitmen untuk menjaga transparansi, profesionalisme dan inovasi supaya demokrasi kita semakin kuat. Wah, luar biasa. Amin, amin, amin. Itu dari segi KPU Kabupaten Sorongnya ya. Oh, ada pesan pribadi Bu? Ada. Oke.
Kalau saya sebagai PLT Kasubag Rendatin mengajak masyarakat Kabupaten Sorong turut aktif untuk mengecek data pemilih melalui cek dptonline.kpu.go.id. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. terima Tadi kasih. sudah harapan dan pesan. Ada nggak kata-kata hari ini atau pantun hari ini? Pantun ada kayaknya. Oke. Pantun hari ini, Bu. Iya. Jangan lupa dicakepin ya. Oke, siap. Oke. Iya. Pergi ke taman bawa bekal. Cakep. Jangan lupa buah pepaya. Cakep. Cek DPT itu hal yang paling penting Cakep. agar terdaftar sebagai pemilih sejati bangsa. Wah, luar biasa. Keren. Terima kasih banyak Ibu PLT Kasubag Rendatin, Ibu Vince Salamena yang sudah hadir memberikan kita pengetahuan atau insight ya tentang subbagian yang Ibu pimpin, perencanaan data dan informasi. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu boleh menambah pengetahuan bagi teman pemilih semua. Amin. Nah, kepada teman pemilih dimanapun berada, jangan lupa terus ikuti podcast KPU Kabupaten Sorong hanya di platform resmi YouTube KPU Kabupaten Sorong. Nah, kalau teman pemilih merasa bahwa podcast ini sangat bermanfaat, boleh juga di-share ke teman pemilih yang lain sehingga informasi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi teman pemilih semua. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap partisipatif, dan salam KPU melayani. Bye-bye.